Halo, Shalom, Bapak Ibu, keluarga Ekwan. Apa Shalom, shalom. kabar? Shalom. Puji Tuhan. Mantap, Tuhan mantap. baik. Tuhan baik ya. Kita sudah masuk di Februari sekarang. Apa kabar Bapak Ibu? Pokoknya semua dahsyat ya. Amin. Amin. Yoi, mantap. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, selamat datang di Ekwan Ministry International tanggal 7 Februari 2026. Tanpa terasa Januari sudah berlalu, Bapak Ibu. Tetapi kasih Tuhan akan selalu ada ya, tidak akan pernah berlalu bagi kita Amin. semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, seperti biasa, sesuai tradisi dari istri saya, kali ini kebetulan malam-malam ini saya yang dipercaya untuk jadi WL dan pembukaan juga gitu kan. Aduh, masih kagok jujur aja. Tapi anyway, kita mulai ya Bapak Ibu seperti biasa sesuai tradisi. Nanti saya teriak Immanuel, saya undang Bapak Ibu ketika saya teriak Immanuel, kalian semua unmute dan teriak amin gitu, oke? Tiga, dua, satu. Immanuel, Amin. Amin. Immanuel, Amin. Amin. Immanuel. Amin. 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 Oh, Amin. dahsyat. Allah beserta kita. Ini saya Iya. percaya bukan Amin. karena udah hafal, tapi memang karena kita percaya kita gather around tonight to worship the Lord. Oke? Amin. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita panjatkan doa kepada Tuhan, kita undang Tuhan dan Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Roh Kudus, selamat malam. Kami mau mengucap syukur karena kami kembali lagi diberikan napas kehidupan hari ini. Kami boleh beraktivitas dari pagi hari hingga pada malam hari ini, detik ini, kami boleh menyelesaikan semua muannya. Dan kami boleh kembali berkumpul di persekutuan doa yang dahsyat ini Tuhan yang begitu Engkau kasihi. Tuhan dan Roh Kudus, kami memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Di malam hari ini Tuhan, kami mau berkumpul sebagai satu keluarga Tuhan. Kami dan sisi rumah tangga kami semua mau melayani Tuhan. Ya Allah Bapa dan Roh Kudus bertahta berdaulat beracara bagi persekutuan doa ini. Allah Bapa, kami sebentar lagi mau memulai ibadahnya. Biar Tuhan dan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan dan Roh Kudus yang bertahta berdaulat beracara di atas pujian-pujian kami semua Tuhan, umat-umat dan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan namamu yang semakin dimasyurkan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang membawa kami pribadi lepas pribadi semakin mengenal Engkau, mengenal pribadimu yang begitu setia itu ya Allah Bapa. Kami rindu untuk lebih bersekutu lagi bersama-sama denganmu ya Allah Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus Tuhan ibadah kami di malam hari ini dengan kuasa darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan, mara, bahaya, malapetaka, segala distractions, intimidasi, koneksi buruk, segala apapun yang bukan daripadamu Tuhan, tipu muslihat, tipu daya iblis sekalipun, maupun kedagingan kami tolak, patahkan, hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan, murnikan, tahirkan tubuh jiwa roh kami, Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersatu hati untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Allah Bapa. Dan sebelum kami memulai Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus, kami rindu jamahan-Mu ya Allah Bapa. Berkuasa-Mu sendiri Tuhan Yesus yang bekerja di malam hari ini. Engkau yang kami sembah. Sungguh terbatas kuasaku, pengharapanku, seturut yang kulihat. Hingga ku masuk ke hadirat-Mu, Kau tunjukkan duniamu.
mujizatmu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizatmu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah maut. Oleh mujizatmu aku sembuh. Keluarga Ekuan, mari kita renungkan bersama akan kebaikan Tuhan dan kuasa-Nya. Kami tidak akan bisa apa-apa kalau bukan karena Tuhan. sungguh terbatas kuasaku, pengharapanku, seturut yang ku lihat. Hingga ku masuk ke hadirat-Mu, Kau tunjukkan duniamu, di mana batas sirna. Mujizat adalah warna. Oh, Mujizatmu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizatmu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah maut. Oleh mujizatmu aku sembuh. mujizatmu membuat yang ada dari yang tak ada. Mujizatmu sanggup membatalkan niat musuh-musuhku, membangkitkanku dari lembah maut. Oleh mujizatmu aku sembuh. Oleh mujizatmu aku sembuh. Kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Nya. Allah Bapa, pimpin kami di sepanjang pujian penyembahan ini, biarlah Engkau yang disenangkan atas segala-galanya. Bapa dan Roh Kudus, penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh yang ada daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allah.
saat ku dambakan ketenangan di hati. Ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya damaian abadi, hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Allahku, ku rasa tenang, sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Ku rasa tenang. Ku rasa Hanya dekatmu, hanya dekatmu, kedamaian hanya dekatmu. hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Ku rasa dekatmu Kedamaian abadi selalu di selalu di hidupku. Kedamaian abadi, kedamaian abadi selalu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu? Kita akan masuk ke praise time. It is time for us to rejoice and we praise the Lord ya. Saya mau encourage Bapak Ibu sebelum kita mulai ke lagu pujian selanjutnya. Jikalau memang tergerak mau tulis komen, mau ngasih reaction karena kita mau bersuka cita, saya dorong Bapak Ibu untuk melakukannya ya. Mau unmute, mau teriak-teriak pun let's go juga. Siap Bapak Ibu? Amin? Ada amin di sini? Kok lemes? Halo? Tes? 1, 2, 3. Saya sendiri kah? Halo? Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih. Mari kita lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Menyalai Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Tak ada banyak waktu, diamlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai.
tanggalkan segala beban dan dosa yang merikat, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan bebanmu dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Ya, amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Engkau selalu setia bagi kami semua. Ayo kita lanjut Bapak Ibu, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, Ekwan. Kita masuk ke gerbangnya. Tuhan sudah menanti-nanti kita Bapak Ibu. Let's go. Ekwan siap. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur bagi angkatku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur bagi angkatku. Amin. Tuhan Yesus dahsyat.
Yes, we declare, we declare. Haleluya, haleluya, haleluya. Gimana? Econ Family, diberkati dengan pujian penyembahannya, dahsyat, haleluya. Sukacita. Mantap, mantap, haleluya. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita masuk lebih lagi ke dalam kebenaran firman Tuhan, di sini adalah momen di mana kita mau bersama-sama, jika ada momen untuk Bapak Ibu, jika digerakkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, apakah ada di sini yang mau bersaksi akan kebaikan Tuhan? Pastinya di minggu ini kita semua tentunya hidup tidak hanya sekedar hidup ya. Saya percaya bahwa kita diberkati terus hari lepas hari oleh Tuhan. Apakah ada di sini Bapak Ibu yang mau sharing akan kebaikan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu semua? Ada yang mau bersaksi? Saya persilakan. Saya deh, Oh, monggo Ibu Kristina. Silakan, silakan. ya. Saya mau sharing ya. Jadi tuh 2 tahun yang lalu suami saya kan terkena kanker. Pada akhirnya dioperasi juga bagian otaknya. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar gitu ya. Selama 2 tahun ini saya yakin perjalanan ini belum selesai. Jadi waktu 2 hari yang minggu lalu tuh kami direferensi ke dokter selanjutnya untuk bagian tiroidnya. Jadi pada akhir dari pertemuan itu suami saya harus menjalani operasi tiroid gitu ya. Nanti tanggal 17 Februari, 2 minggu lagi. Setelah mendengar kabar itu saya pikir, aduh Tuhan bagaimana ini? Sebelumnya sih sudah bagaimana nih Tuhan? Belum selesai-selesai. Kan sebulan sekali tuh suami saya masih perawatan treatment gitu ya. Jadi sekarang udah mau masuk tahun ketiga gitu dari proses penyembuhannya. Sebagai manusia saya memiliki rasa ketakutan. Sebagai manusia saya ada perasaan lesu gitu. Tuhan di awal tahun 2026 ini berjuang lagi gitu. Ya udah. Terus iblis tuh kayaknya berusaha mau menumbuhkan rasa ketakutan itu gitu ya. Tapi yang Pak Philip kan suka bicara gitu, share link ini ke orang mana tahu butuh gitu ya, share link ini butuh gitu ya. Terus di WhatsApp ada seorang teman gitu ya, tiba-tiba kasih ayat Alkitab di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban gitu ya. Kita manusia kadang dengar berita ini langsung jatuh perasaannya gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti tadi bilang, Januari sudah berlalu tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Saya percaya operasi selanjutnya Tuhan ingin lihat hati kita, bahwa hati kita itu siap untuk
dikuatkan lagi, hati kita siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Pada akhirnya kemenangan yang akan terjadi, bahwa journey ini akan selesai ketika Tuhan bilang selesai, dan kita bersama-sama gandeng tangan, saya, suami dan keluarga dan kerabat teman, untuk bersama-sama nanti pertempuran ini selesai pada waktunya. Jadi sebenarnya sih mohon doanya juga nanti tanggal 17 supaya operasinya berjalan lancar, dan saya percaya Roh Kudus bersama dokter, bersama suami saya, bersama keluarga untuk semuanya berjalan dengan lancar, berhasil, dan aman selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu aja testimoni saya pada malam hari ini. Ibu Christina, thank you so much for sharing. Kami pastinya keluarga Ekuan kita akan berdoa ya Bu ya. Nanti we will bring your husband into our prayers pastinya. Nanti ya itu seperti kata istriku tadi ya. Dan Ibu, I understand bahwa kita pasti akan menghadapi segala macam challenges and adversities, right? But we have Jesus. So yes, Ibu, keep up the good fight, Ibu. Keep up the good fight. We will pray for your husband. We will pray for you and your family too. Much love, Ibu. Much love. Thank you so much for sharing. Oke, Bapak Ibu, tiba saatnya sebelum kita masuk untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang tentunya saya percaya akan menguatkan kita semua di sini dan memberkati kita. Kita lanjut ke pujian penyembahan terakhir sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita bawa segala-galanya kepada Tuhan, dan kita serahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam Tuhan, karena Dia yang memegang kendali atas semua muanya. Tuhan yang Roh Kudus, kami sepenuhnya milik-Mu. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, karena anugerahnya Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena
anugerahnya. Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku. Aku menang anugerahnya. Kuasanya di dalamku. Aku menang anugerahnya. Aku menang anugerahnya. Saya persilakan hambanya. Kami menang Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Karena Kristuslah di dalam kita, maka kita menang. Kita menang karena anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang selalu menopang, yang selalu memberikan hikmat. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami semua Tuhan. Hamba percaya Tuhan, malam hari ini bukan sebuah kebetulan Tuhan. Untuk tema yang Engkau mau bawakan ya Tuhan. Yang Kau taruh di hati hamba Tuhan untuk dibagikan. Biarlah kuasa-Mu yang mengalir sempurna Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Begitu indah dan bermakna hidup kami bersama Engkau Yesus. Hidup di dalam Yesus, hidup bagi Yesus. Kami sudah sangat diberkati, dikuatkan, diberi sukacita surgawi lewat pujian penyembahan kepadamu dan berada di hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Darah Yesus dan anugerah-Mu yang layakkan hamba-Mu untuk berbicara di mimbar-Mu yang kudus. Urapi mulut hamba-Mu biar hanya kuasa pengurapan roh-Mu saja yang keluar lewat mulutku. Dan biar hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus umat-Mu dari yang jahat selama pemberitaan firman. Biar hanya Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan berbicara di telinga dan roh mereka. Menguatkan mereka, orang-orang kudus-Mu Tuhan, dalam apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Sebab aku tahu Tuhan, hamba-Mu tahu Tuhan, Kau sudah hadir di sini. Dan Engkau beserta kami semua. Ya Bapa, ajar kami siap mendengar, berikan kami hikmat dan pewahyuan-Mu sepanjang pemberitaan firman ini berlangsung, untuk kami dapat mengerti rahasia-rahasia-Mu. Bahwa kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Dan menyaksikan kuasa-Mu, menyaksikan kasih-Mu, menyaksikan mujizat-Mu Tuhan, menyaksikan segala kebolehan dan keperbuatan perkasa-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin segambar serupa dengan-Mu Yesus, bertumbuh di dalam iman yang teguh dan hidup seturut kehendak Allah, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum memulai khotbah, saya berterima kasih dengan kesaksian dari Ibu Christina. Semangat terus Ibu. Saya percaya Tuhan yang dulu menguatkan, yang ada ceritanya di Alkitab yang kita baca hari ini, masih Tuhan yang sama. Tuhan penyembuh, Tuhan yang memulihkan umat-Nya. Tidak ada pengharapan yang putus di dalam Tuhan. Pasti selalu ada jawaban-jawaban yang menguatkan, yang membuat kita bersuka cita. Segala sesuatunya tidak ada yang di luar dari rencananya. Terima kasih Bu Christina, dan saya percaya firman hari ini pun Tuhan berikan karena melihat hati Ibu Christina, dan saya percaya juga buat saudara yang lain yang ada di sini dengan segala pergumulan yang ada, yang mungkin tidak sama dengan Ibu Christina, tapi serupa, berbicara soal menunggu, berbicara soal kita menghadapi sebuah keadaan yang berkepanjangan.
Kalau kayak gitu, sekarang saya mau mulai. Kita persiapkan hati kita ya. eh Sabtu lalu saya ditugaskan sama Pastor Philip dan baru kali ini dapat tugas khotbah. Jadi mungkin kenalan dulu ya. Di sini juga mungkin ada yang baru juga ada teman saya juga dari Papua jauh-jauh dari Biak dan dari Fak-Fak. Terima kasih mereka juga mau bergabung mau mendengarkan firman di malam hari ini. Dan juga ada teman-teman yang lain ada Shalom juga untuk Ibu Ima, Ibu Dia, Pak Julius, Kak Gabriel, Kak Richard, juga Pastor Philip, Ibu Christina dan Ibu Ira dan suami saya Aryo yang tadi memimpin pujian kita ya. Oke, saya pribadi sangat diberkati lewat pujian penyembahan hari ini karena seminggu ini betul-betul kami tuh nggak saling tahu masing-masing lagi siapin apa. Dan puji Tuhan, Roh Kudus memimpin, menepatkan segala sesuatunya. Kasih Allah yang begitu besar dan gak bisa terselami. Karena selama 1 minggu ini tuh sungguh beda banget dari minggu-minggu sebelumnya. Sungguh indah pokoknya. Hari di minggu ini kami boleh melayani bersama sebagai suami istri. Saya boleh berkesempatan juga membagikan khotbah di malam hari ini. Saya ibu rumah tangga yang pertama kalinya dan dengan sukacita hari ini mau membagikan firman. Saya bukan pendeta, saya tidak memiliki background STT, saya mengenal Tuhan Yesus karena Dia yang menghampiri saya lewat perjalanan pribadi saya dan saya terus merenungkan firman-Nya untuk mengenal Dia lebih lagi. Jadi saya membagikan firman berdasarkan bahasa yang sederhana dan bahasa yang saya mengerti. Eh, jadi saya berdoa kesempurnaan karya Roh Kudus saja yang bekerja dalam saudara sekalian sehingga yang mendengarnya dapat mengerti dalam kebenaran. Dan di atas semuanya itu saya hanya hamba Tuhan yang mau taat saja kepada Gembala Agung melayaninya dengan berbagi kasih, sukacita dan kebaikannya dalam hidup saya. Sebagai pembukaan saya mau katakan kadangkala kasih dan berkat Tuhan datang dalam bentuk yang gak enak dan gak kita sangka-sangka waktunya. Tapi saya mau katakan meski tidak enak, tapi kalau itu dari Tuhan, pasti semuanya baik dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kalaupun itu bukan dari Tuhan atau diizinkan Tuhan, Tuhan tetap pegang kendali atas semuanya. Kadangkala dalam hidup ini Tuhan menunjukkan kasihnya dalam bentuk memunculkan hal yang terdalam, yang tidak baik, yang ada pada kita. Bisa jadi yang belum kita sadari sebelumnya, yang sebetulnya selama ini kita yang sebenarnya selama ini tuh udah mempengaruhi respons hidup kita dan menghalangi kita atau membuat kita sulit untuk mendekat kepada Tuhan, sulit untuk hidup benar sesuai kehendaknya, dan bahkan mungkin jadi sulit untuk bertumbuh dalam iman. Kasih dan berkatnya itu dapat berupa misalnya Roh Kudus membuat kita sadar dan ingat akan trauma kita, luka kita di masa lalu, sifat buruk kita yang masih melekat, kegagalan-kegagalan di masa lalu mungkin yang membuat kita sedih karena belum dimengerti kehendak Tuhan di dalamnya dan lain sebagainya. Saya sebut yang Allah Roh Kudus lakukan adalah kasih dan berkatnya karena sebetulnya Tuhan hanya ingin kita tahu bahwa Dia melihat perjuangan kita, Dia melihat dan mendengar tangisan kita yang tidak terlihat itu. Dan Dia mendengar setiap doa kita dan Dia tuh terlebih dari semuanya mau melewati bersama kita dan Dia mau menyembuhkan kita. Kasih Tuhan sanggup menyembuhkan apapun penyakit kita. Tanda kutip penyakit kita bisa banyak gitu ya. Bisa benar yang memang penyakit secara literal maupun yang penyakit dalam arti ya seperti tadi misalnya dosa ataupun ada luka, ada trauma. Amin. Hanya Tuhan perlu kita memiliki hati yang rela dan punya keinginan kuat untuk mencari wajahnya dan berjalan bersamanya. Melewati semuanya itu. Hari Sabtu yang lalu saya tanya Pastor, temanya Pastor mau gimana ini? Ada tema kah atau gimana? Terus katanya perenungan pribadi. Baiklah gitu ya. Oke, saya bawa doa, Tuhan apa nih isi hatimu untuk dibagikan? Blank saya saudara blank. Saya pikir apa pakai draft renungan yang kemarin ya yang pernah saya tulis tapi belum sempat masukin di website renungannya gitu ya. Renungan saya di Lost It by Sarah. Atau apa nih Tuhan? Tapi akhirnya saya katakan pimpin aku Tuhan. Pimpin aku. Nggak taunya tepat besoknya hari Minggunya saya mimpi buruk. Ternyata itu tema yang Tuhan mau saya bawakan hari ini. Yang hari ini judulnya adalah temanya arti kehadiran Yesus.
Hari Minggu lalu saya mimpi buruk, yang hadir dalam mimpi itu orang-orang yang sangat familiar dalam hidup saya. Mereka sebagian orang-orang yang membuat saya trauma dan punya luka yang mendalam lewat perbuatan-perbuatannya sejak saya kecil. Ditambah lebih parah setelah saya mengikuti Yesus. Singkat cerita, dalam mimpi itu perlakuan orang-orang itu terhadap saya sangat tidak baik ya, seperti selama yang saya kenal selama hidup gitu ya. Intens dan persisten menyerang, saya bertahan dan menguasai diri untuk tetap bereaksi kontekstual dan benar saja mempertahankan kasih. Tapi pada akhirnya reaksi saya pun menjadi tidak baik. Standar saya yaitu reaksi yang baik adalah apa sih yang akan Tuhan lakukan kepada mereka kalau Tuhan berada di posisi saya. Tapi dari mimpi itu saya tahu saya belum mencerminkan Kristus sepenuhnya. Saya terbangun kaget karena gerakan di mimpi itu tangan saya mengayun begitu kencang gitu ya. Jadi saat tidur itu tangan saya betul-betul ikut mengayun. Jadi saya terbangun dan jantung saya degupnya kencang gitu karena benar-benar kencang tangan itu. Saya langsung membangunkan suami saya dan minta tolong menemani saya. Awalnya saya pikir mimpi buruk aja, adu domba iblis aja kali yang mencoba mengintimidasi saya lewat mimpi mau mengorek-ngorek masa lalu. Sebenarnya memimpikan mereka ini juga udah berulang kali sih, dan random timingnya, dan ceritanya nggak selalu berakhir buruk. Hanya saya pikir selama ini apapun yang pernah diperbuat orang-orang itu atau orang-orang yang salah ke saya, yang menyakiti saya, sudah selalu saya bawa ke Tuhan, sudah saya lepaskan pengampunan, saya lepaskan berkat buat mereka, saya berusaha terus untuk mengasihi mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalaupun saya bisa mengasihi itu semua karena Tuhan yang memampukan saya. Jadi saya pikir kalau pas mimpinya buruk ya serangan iblis aja seperti biasa gitu. Tapi kemudian seperti Roh Kudus dengan lembut berkata dalam hati saya untuk berdoa. Dan mengingatkan saya akan salah satu doa spesifik saya di waktu Natal dan Tahun Baru kemarin di suatu kesempatan lalu, yaitu tentang kesembuhan. Sedikit flashback, waktu itu seorang hamba Tuhan mendatangi saya. Saya pikir saya mau didoain kesembuhan sakit leher saya. Nggak taunya dia memberikan pesan Tuhan kepada saya, yaitu Tuhan mau sembuhkan trauma dan luka yang sangat dalam dirimu. Dia sambil menunjuk arah dada saya. Dan kemudian saya didoakan dan diurapi. Saya mendengar itu, saya jujur bertanya-tanya. Belum mengerti karena saya pikir, emang aku punya luka Tuhan? Trauma apa? Perasaanku sih, semua orang yang pernah menyakiti aku pasti aku bawa ke Tuhan. Nggak ada yang aku tutupi. Saya lepaskan pengampunan, berkat, mengasihi mereka, mendoakan mereka setiap hari. Masa trauma sih gitu. Tapi setelah hari itu apa yang dikatakan hamba Tuhan itu, saya bawa doa aja gitu. Kalau memang itu dari Tuhan, tunjukkan dan saya mau disembuhkan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, biar saya tidak mau terpengaruh dan punya pikiran yang bukan dari Tuhan. Saya tidak mau mengingatnya lagi kalau memang bukan dari Tuhan. Kembali lagi ke cerita saat saya berdoa setelah terbangun mimpi buruk itu. Ternyata saat berdoa saya dibuat mengerti bahwa mimpi saya kali ini bukan serangan iblis. Jadi apa yang terjadi dalam mimpi itu, saya minta ampun karena respon saya belum benar. Walaupun saya belum mengerti apakah apa sih trauma, apa sih luka mendalam. Jujur saya nggak, pas dengar itu saya nggak ngerti sama sekali gitu loh. Em, dan di sini saya juga belajar nggak melulu tentang serangan iblis. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak sadari dalam diri kita, tapi Tuhan selalu tahu itu dan mengenal kita. Lalu saat berdoa itu, roh yang di dalam saya tiba-tiba berkata, iblis sudah tidak punya kuasa lagi atas aku karena Kristus sudah mengalahkan dan menaklukkannya di atas kayu salib untukku. Saya dibuat mengerti saat itu bahwa ternyata ketika meski saya sudah mengampuni dan mengasihi mereka, tapi tidak berarti saya bebas dari luka. Luka itu tetap ada gitu. Dan saya teringat juga dulu ketika suatu waktu saya melewati masa-masa di mana saya udah nggak kuat lagi untuk bangkit. Selalu dilukai terus-terusan, mencoba bangkit, dilukain lagi, mencoba bangkit, dilukain, terus-terusan sampai rasanya tuh udah nggak ada tenaga buat bangkit. Tapi kemudian saya melihat ada selewat lukisan di IG gitu ya, ada artis yang melukis itu tentang ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun dan raut mukanya tuh bener-bener, saya pas ngeliat itu nggak tahu kenapa langsung itu muka saya gitu. Jadi itu cara Tuhan berbicara pada saya bahwa Tuhan itu mengerti
merasakan apa yang kita rasakan. Karena dia walaupun 100% Allah, dia 100% manusia. Dia sudah merasakan semua yang kita rasakan di bumi ini, segala tantangannya, segala sakitnya, segala kesedihannya gitu ya. Jadi di situ saya dikuatkan. Saya jadi diingatkan kembali bahwa Tuhan itu selalu beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Em, Kemudian dan karena kejadiannya semua itu berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama dan tekanannya intens gitu ya. Ya betul, itu suami saya memberikan fotonya. eh Trauma, jadi karena kejadian yang lama dan berulang kali dan intens, jadinya jadi trauma dan luka yang mendalam sehingga eh jadi ya saya eh tapi terlepas semuanya itu, saya bersyukur atas apa yang terucap dalam doa itu, yaitu tadi bahwa iblis sudah tidak punya kuasa lagi atas aku karena Kristus sudah mengalahkan dan menaklukkannya di atas kayu salib untukku, gitu. Dan saya juga berdoa untuk setiap kita, saya percaya itu juga berlaku ya buat kita semua yang ada di Ekwan ini, yang malam ini hadir maupun yang akan menonton tayangan ulang di YouTube, bahwa iblis tidak lagi punya kuasa atas kita dan Tuhan mau sembuhkan, bersihkan dan tolong kita. Amin. Dan Ibu Christina juga saya percaya kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan membuat Ibu Christina menghadapi semuanya itu tidak lagi takut. Karena tidak ada ketakutan di dalam Kristus dan Roh Kudus yang akan menguatkan Ibu pasti. Saya percaya kalau saya yang nggak ngerti gitu ya ada apa di dalam saya, tapi Roh Kudus bisa tunjukkan dan Tuhan ingin sembuhkan. Apalagi kalau ada saudara yang sadar akan mungkin luka atau traumanya, atau sedang mengalami keadaan-keadaan sulit di depan mata, pasti Tuhan juga akan pulihkan. Bila kita dengan berani berseru dan yakin penuh menghampiri Tuhan, berkata, Tuhan, aku mau sembuh. Atau Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku butuh Engkau. Saya percaya surga akan mendengar dan menghampiri kerinduanmu, menghampiri imanmu yang teguh dan menjawabnya dengan mujizatnya. Amin. Setelah itu entah bagaimana saya bisa rasakan seperti Tuhan yang sedang mengajak saya untuk disembuhkan, dibersihkan waktu berdoa itu. Kemudian saya menjawab ajakannya. Saya bilang, aku mau. Aku nggak mau lagi berespons dari reaksi otomatis yang ditimbulkan trauma itu. Capek soalnya, karena nggak baik, nggak sesuai kehendak Tuhan. Saya tahu gitu loh, bukan itu yang Tuhan mau dari saya. Walaupun Tuhan nggak marah sih sama saya, dia ngerti, tapi sayanya yang no, this is not, this is nggak, ini nggak layak untuk Tuhan gitu. Tuhan layak yang terbaik dari kita semua. Harusnya hari-hari depanku mencerminkan gambar dan rupa Kristus, bukan mencerminkan masa laluku. Dan aku nggak mau lagi berespon seperti di masa lalu atau lewat dari trauma itu. Selain itu saya juga dibawa mengerti nih bahwa saya yang dimimpi itu seperti respons otomatis yang ditimbulkan trauma yang hardwired, kayak terikat kuat gitu. Bentuknya tuh yang saya lihat tuh kurang lebih seperti gulungan kabel telepon gitu loh. Tinggalnya tuh di alam bawah sadar. Memang saya perhatikan kalau melewati titik tekanan tertentu pas ada triggernya atau pemicunya, eh, badan saya tuh bisa gemetar atau ada reaksi tubuh yang nggak bisa dikontrol atau sadar pun tapi nggak bisa lagi menahan gitu. Respons otomatis dari trauma yang keluar jadinya hanya survival instinct berubahnya jadinya gitu. Jadi udah nggak ada pengendalian diri di dalam Roh Kudus, beda dengan buah Roh Kudus. Ini survival instinct. Misalnya dengan menjelaskan atau marah atau apapun itu, tapi yang pasti bertentangan lah dengan firman. Sedangkan kalau Tuhan Yesus kan seberapapun ditindas, responsnya adalah menghadapi dengan bijaksana. Dia tidak membalas dengan perbuatan yang tidak benar. Dia bahkan mengalah, dia diam, dia memberikan kasih atau dia pergi meninggalkan dengan damai. Bahkan siap menderita dan memberikan nyawanya buat kita semua. Jadi saya tahu saya butuh ditolong Tuhan karena responsnya belum sepenuhnya baik, belum jadi pembawa damai, belum berujung damai, terutama di dalam hatiku nih yang terutama. Damai sejahteranya masih mudah goyah. Sedangkan yang saya pahami, kalau hamba Tuhan sering bilang kan, kalau udah di dalam Tuhan kita tuh pasti bisa bersuka cita di atas badai. Tapi ternyata untuk mengertinya perlu mengalami hal-hal kayak gini supaya kita mengerti damai sejahtera kita tuh bisa tinggal tetap, sukacita kita bisa tetap. Kalau kita mengambil bagian di dalam Tuhan yang sukacita dan damai sejahteranya itu tetap dan abadi seperti di lagu tadi gitu ya. Em, untuk kebaikan kita juga supaya kita menerima dengan utuh gitu loh. Jadi kalau
damai sejahteranya Tuhan itu kalau tinggal tetap di dalam kita gitu ya, apapun keadaannya, itu semua untuk kebaikan kita, supaya kita menerimanya utuh, penuh segalanya dalam Allah, dan juga supaya kita pun dapat membagikan damai sejahtera Allah yang tinggal di dalam kita itu kepada orang lain di sekitar kita. Saya rasa Tuhan Yesus adalah contoh terbaik kalau Tuhan menyerahkan nyawanya, bukan karena dia lemah, tapi justru karena dia kuat dan dia sudah menyelesaikannya buat saya dan buat kita semua. Meski saya mengerti, belum tentu orang lain kalau mengalami yang saya alami di posisi saya bisa tetap waras. Tapi saya pun juga tahu kalau saya tidak lebih buruk dari yang hari ini itu sudah pertolongan Tuhan banget gitu. Karena itu, saya bersyukur dan mau selalu mengingat kebaikannya buat saya dalam melewati semuanya. Karena Tuhan Yesus itu selalu baik. Saya nggak mau seperti ini terus dan saya mau melakukan apa yang benar sesuai firman-Nya, kehendaknya, apapun harganya. Yang paling berharga tetap Yesus. Jadi, ini seperti Roh Kudus mau menunjukkan juga bahwa setelah depresi masih ada hal yang lain yang selanjutnya harus saya beresi bersama dengan Tuhan gitu. Kalau depresi kemarin tuh juga kan sudah yang pernah hadir di sini sudah tahu ya cerita itu. Nah, ini jadi kelanjutannya gitu. Yaitu trauma dan luka mendalam ini, karena trauma dan luka mendalam ini adalah akar dari depresi yang kemarin. Jadi Tuhan mau tuntaskan, bersihkan lagi sehingga saya semakin dikuduskannya. Tapi yang saya mengerti, trauma dan luka mendalam ini hanya bisa sembuh dengan sentuhan Tuhan. Saya sadar nggak bisa selesaikan dalam tanda kutip pendarahan ini dengan kekuatan sendiri. Atau penyakit ini dengan kekuatan sendiri. Saya butuh Tuhan Yesus untuk saya bisa mengasihi sesama secara utuh. Seperti Yesus mengasihi saya. Tanpa bloker ketidakbenaran itu. Apalagi ketika proses hidup saya masih berjalan, tapi secara bersamaan saya mau hidup kudus, tapi yang lain juga masih berproses gitu ya dalam hidupnya gitu loh. Jadi kan saya benar-benar harus mengandalkan Tuhan banget tuh, berserah penuh, nggak bisa pakai kekuatanku sendiri. Lewat ini saya pahami setiap reaksi manusia biasanya dipengaruhi apa yang terjadi di masa lalu. Misalnya lingkungan di mana kita dibesarkan, didikan orang tua, budaya, kejadian menyakitkan di masa lalu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau katakan bahwa Tuhanlah yang menentukan masa depan setiap kita, dan masa depan kita tidak lagi ditentukan masa lalu kita. Firman-Nya mengatakan telah dilemparkannya pendakwa yang mendakwa mereka siang dan malam, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dan sekarang kita melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kita pada apa yang di hadapan kita. Kita berlari sampai tujuan, menyelesaikan pertandingan untuk memperoleh hadiah, yaitu mahkota kebenaran. Jadi Tuhanlah yang menentukan masa depan setiap kita, dan masa depan kita tidak lagi ditentukan masa lalu kita, tapi ditentukan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya sangat bersyukur dibukakan hal yang gak enak ini, karena saya jadi tahu dan saya percaya kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik bagi saya, pasti dia juga yang menuntaskannya, menyelesaikannya sampai akhir. Dan begitu juga untuk saudara. Meski saya bersyukur, tapi di saat bersamaan saya jujur, saya sakit banget gitu ya, ngerasain ini dibuka dan harus melihat semuanya. Kalau dulu saya depresi disembuhin itu, dibukanya masih mungkin sedikit-sedikit. Yang ini bener-bener ibaratnya dibawa, yuk gandeng, yuk kita berjalan sama aku gitu loh, ibaratnya Tuhan mau ajak. Jadi di sini tuh karena sakit banget, jadi rasanya tuh nggak berdaya. Tapi saya sadar dan ada satu pribadi yang bisa saya andalkan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dulu juga menyembuhkan depresi saya, penyakit yang gak bisa disembuhkan oleh siapapun, tapi dia bisa sembuhkan. Jadi gak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Jadi saat berdoa hari itu saya bersyukur sambil menangis dan bertanya, Lord, what should I do? Ya gimana gak nangis, karena awal mulai melayani F1, jadi WL, operator, menulis website renungan aja itu sudah bergumul banget. Kaget dan rasanya tuh nggak keruan. Ditambah sekarang ditugaskan untuk berkhotbah gitu ya. Waktu tahun lalu Pastor Philip sounding akan ikut membagikan firman di tahun ini. Saya bergumul selama 2 bulan saudara. Nggak ada yang tahu, Pastor Philip juga nggak tahu, yang tahu cuma suami saya. Tapi dia pun nggak tahu ceritanya. Rasa takut salah, rasa nggak layak, rasanya nggak mungkin melakukan ini, meragukan diri sendiri. Apakah iya ini kehendak Tuhan? Saya juga nggak mau terlihat gitu loh. Saya happy aja gitu selama ini sama Tuhan aja gitu, kayak di secret place-nya Tuhan gitu loh. Saya membayangkannya gitu ya. Tapi di tengah pergumulan itu kemudian Tuhan terus meneguhkan saya, selalu menopang dan menguatkan untuk melakukannya bagi dia. Oke, saya mau taat gitu kan.
Tapi kemudian sekarang setelah taat, nggak taunya dibuka adanya trauma dan luka. Pikir saya bagaimana mungkin melayani dan keadaan saya seperti ini, nggak masuk akal ini, apalagi berkhotbah kan gitu. Di mimpi aja saya nggak berdaya untuk sadar dan respon otomatis yang keluar malah dari trauma, bukan respon yang benar dalam Tuhan. Ya bagaimana aku jadi pelayan dan hamba Tuhan pikirku ya, yang baik gitu loh. Kalau begini keadaannya, saya nggak mau sembrono dan nggak mau mempermalukan Tuhan dengan keadaan yang kayak gini di dalam diri saya. Masa nanti memimpin pujian, menulis renungan, terus membagikan firman, tapi hidupnya aja belum beres gitu loh, belum bersih gitu ya. Kalau boleh minta mah bersih dulu, tapi kan ya nggak begitu ya kasusnya ya. Kalau kita baca firman ya, justru kita di sini terus dikuduskan gitu loh. Tapi kemudian saya teringat kasih Yusuf dan Daud. Yusuf yang dijual kakaknya, tapi Tuhan angkat Yusuf jadi perdana menteri. Daud yang tidak diperhitungkan dan hanya menggembalakan kambing domba ayahnya, tapi Allah angkat dia menjadi raja atas umatnya Israel. Mereka semua tidak sempurna juga masa lalunya dan hidupnya, tapi bisa dipakai Tuhan. Jadi siapa saya berkata tidak gitu loh kalau Tuhan saya yang mau saya melayaninya. Kalau Yusuf aja yang trauma survivor dipilih Tuhan memimpin dan melakukan perkara besar, maka bukan sesuatu hal yang sulit buat Tuhan kalau Tuhan mau pakai dan pilih saya dan saudara untuk melakukan hal yang besar juga. Kalau Tuhan yang ada bersama Yusuf dapat menolong Yusuf, menyukseskan dia gitu ya. Dan maka Allah yang sama juga yang ada bersama dengan saya dan saudara hari ini dapat menolong kita, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan rohnya. Sehingga segala perkara yang dapat kita tanggung, itu kita tanggungnya tuh karena di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita dan menjadikan kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Kristus yang telah mengasihi kita semua. Saya bersyukur kalau saya tetap harus memberitakan firman di atas mimbar Allah yang kudus di Ekwan ini. Itu semua bukan karena hamba layak, bukan karena saya layak, tapi karena anugerahnya yang melayakkan saya dan setiap kita pelayan Tuhan. Bukan karena saya sudah baik dulu atau sudah lebih baik daripada yang lain, bukan karena saya bisa dipercaya oleh Tuhan lebih dari yang lain, tapi semuanya karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya. Saya tidak mengerti kalau bisa sampai di titik ini, nggak pernah membayangkan sampai di hari ini di depan Bapak Ibu berbicara. Padahal dengan bawaan trauma dan luka mendalam itu, seharusnya saya nggak bisa berfungsi dengan baik sebagai manusia. Tadi di awal doa, saya tadi katakan, Lord, what should I do gitu ya. Dan ini yang pasti pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kita kalau berada dalam keadaan yang tertekan gitu ya, dengan dibukakan atau sesuatu yang nggak enak gitu, dan kita nggak tahu mesti apa. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Lalu Roh Kudus berikan 2 poin. Yang pertama, saya diberi penggalan pujian. Pujiannya seperti ini. Penyertaanmu sempurna. Kemudian seperti dia katakan, rancanganku penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Terus di doa itu tuh saya kayak nyaut, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua, saya teringat lukisan salah satu artis yang menuangkan pengenalan pribadinya akan Yesus. Dalam bentuk lukisan itu tentang wanita yang memakai baju merah yang sedang menjamah jubah Yesus. Pasti saudara familiar ya dengan kisah ini. Yang saat mempersiapkan khotbah ini, saya baru menyadari kenapa seluruh bajunya warna merah. Saya baru ngeh, merahnya itu maksudnya darah, penyakitnya gitu ya. Dan kalimat yang muncul di hati saya adalah, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan saya berdoa biar setiap kita yang mungkin sedang mengalami yang gak enak ini, kita bisa ingat dari 2 poin ini. Kita mulai dengan poin ini dulu, penyertaan Tuhan sempurna, dan asal kita jamah jubah Yesus, kita sembuh. Nah, baru kita akan masuk ke dalam firman-Nya di Matius 9 ayat 20-22. Nanti paralel kita juga akan lihat di Markus 5 ayat 25-34. Bisa ditampilkan ayatnya. Ya, itu ada gambar yang tadi saya sebutkan, lukisannya ya. Tuhan Yesus dan wanita pendarahan yang menjamah jubah Yesus. Di situ saya lingkarin, you don't need perfect faith, only a willing heart reaching toward Him. Oke, sekarang kita bahas firman-Nya. Saya bacakan Matius 9 ayat 20-22.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Kalau kita perhatikan di Markus 5 ayat 25 sampai 27 juga di sini yang saya highlight itu jadi ada informasi tambahannya. Wanita ini itu sebelumnya sebelum dia mencari Yesus, mengejar Yesus, dia itu udah berulang kali mencoba untuk mengobati penyakitnya ke berbagai tabib dan semuanya sudah habis yang dia punya. Bahkan nggak cuma habis tapi juga nggak ada signifikan gitu, nggak ada manfaatnya gitu, malah makin memburuk kata firman. Dan yang pertama saya mau bahas di ayat 27 ini pertama-tama sebelum dia berseru, dia percaya, dia mengejar Yesus. Di sini dia katakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, di sini berita apa sih yang saya pelajari adalah berita tentang Yesus, Injil. Injil apa? Injil yang benar, berita yang baik, kabar sukacita tentang Yesus yang disampaikan oleh orang yang mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Dibagikan gitu ya, atau yang seperti di Ekwan gitu, yang kita suka diberikan kesempatan ya gitu ya di tengah-tengah pujian. Atau bisa juga orang yang diutus, yang dipakai Tuhan gitu untuk membagikan firman atau apapun bentuk pelayanannya. Sehingga barulah setelah mendengar berita Injil itu, wanita tersebut dapat ikut percaya dan juga berseru kepada Yesus. Dan di dalam Roma 10 ayat 14-15 saya pelajari bahwa ternyata berseru kepada Tuhan, tidak ada ayatnya, ini saya summarize aja. Jadi untuk kita bisa berseru sama Tuhan perlu ada yang diutus, perlu orang yang diutus itu memberitakan Injil. Setelah dia memberitakan Injil, kemudian kan pasti ada yang mendengar Injil itu, barulah mereka yang mendengar Injil itu dapat percaya dan berseru kepada Yesus. Makanya Alkitab berkata betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik, karena tanpa mereka sadari mereka mengarahkan orang-orang yang butuh pertolongan untuk bisa percaya dan berseru kepada Tuhan. Jadi kita ini kalau kita bersaksi, kita sebenarnya tanpa kita sadari, perlu atau tidak perlu kita sadari lah ya, di situ kuasa Tuhan bisa bekerja seperti yang Pastor Philip suka dorong gitu ya, bagikan karena itu sebenarnya memberitakan kabar baik dan itu bisa membantu orang, mungkin mereka dalam kesusahan, dalam kesedihannya bisa dikuatkan, dan yang tadinya tidak mengenal Kristus bisa menjadi percaya dan berseru kepada Kristus seperti wanita ini. Jadi di Markus 5 ini kita melihat bahwa iman perempuan yang sakit pendarahan itu timbul setelah mendengar berita tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, demikian juga dengan kita. Berarti setelah mendengar berita tentang Yesus, wanita itu dengan keinginan kuat dan percaya akan sembuh. Dengan iman teguh dia berseru dan dengan yakin penuh menghampiri menjamah jubah Yesus. Dan seperti yang kita ketahui, ketika itu dikatakan mujizat kesembuhan itu terjadi pada dirinya. Saya percaya pengharapan penuh, keyakinan penuh, keberanian penuh untuk menghampiri Yesus adalah bukti dari seruan kepercayaan seseorang dengan iman yang teguh kepada Yesus. Dan iman yang teguh adalah karya Roh Kudus, saudara. Karena kalau kita bisa beriman dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu semua hanya oleh karena Roh Kudus. Dan dalam Alkitab dikatakan bahwa barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan dan ia kaya akan Allah. Saya percaya iman yang teguh menggerakkan surga dan mujizat Tuhan terjadi. Selanjutnya di ayat 20 tadi dikatakan, setelah perempuan pendarahan itu mendengar berita-berita Yesus, ia maju mendekati Yesus. Maju mendekati itu yang saya pelajari butuh usaha, harus ada keinginan yang kuat. Bahkan dalam Markus 5 ayat 27 dikatakan wanita pendarahan itu untuk maju mendekati Yesus, dia posisinya dari belakang. Saudara bayangkan dia dari belakang, artinya dia harus melewati banyak orang. Kalau kemarin salah satu pesan firman yang disampaikan oleh Kak Gabriel adalah berserah penuh, tapi hari ini kita sama-sama belajar dari apa yang dilakukan perempuan ini, gitu ya, yaitu dia punya keberanian dan keyakinan penuh. Saya percaya perempuan ini memiliki keberanian dan keyakinan penuh, kenapa enggak gitu ya. Saya percaya gitu karena bayangin deh kalau kita di posisi perempuan pendarahan ini yang sudah menderita 12 tahun, ya, terus dikatakan juga perjalanannya mencari kesembuhan itu dia sudah coba ulang-ulang ke berbagai tabib.
bahkan sampai habis semuanya yang ada padanya. Mungkin gak cuman harta, kalau dalam bayangan saya mungkin bisa jadi dia kehilangan keluarga, teman, sahabat, siapapun yang meninggalkan dia. Atau mungkin dia kehabisan tenaga, fisiknya semakin merosot karena penyakit yang dideritanya. Dan di situ kan juga dikatakan dia semakin memburuk gitu. Sudah semuanya habis, ya kan? Makin buruk, nggak ada membuahkan hasil. Kalau kita di posisi dia, coba. Mungkin kita berpikir, ah sudahlah, buat apa lagi lah hidup. Hidup gini amat. Seberapa sering dalam hidup kita hari ini diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, yang membuat kita berkata sudah tidak ada harapan lagi, aku sudah terlalu rusak, tidak mungkin bisa diperbaiki lagi, aku terlalu kotor, aku nggak layak, nggak ada masa depan buatku, nggak mungkin bisa melunasi hutang ini besar banget, aku udah nggak mungkin sembuh. Atau mungkin saudara tidak sampai putus harapan, tapi mungkin menjadi pribadi yang selalu merasa kurang yakin dan berkata, sepertinya hasilnya kurang deh. Sepertinya saya akan gagal lagi deh. Sepertinya salah deh. Tapi hari ini kita belajar dari perempuan pendarahan ini. Sekalipun segalanya boleh habis, tapi satu yang tidak pernah terhilang daripadanya, yaitu iman. Semua letakkan tangan di dada, katakan, saya nggak boleh kehilangan iman karena Tuhan Yesus baik. Ulangi, saya nggak boleh kehilangan iman karena Tuhan Yesus baik. Saya nggak boleh kehilangan iman karena Tuhan Yesus baik. Amin. Firman katakan, ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya pahami Allah kita adalah Allah yang penuh dan utuh. Allah kita Allah yang full, bukan Allah yang setengah-setengah. Apapun yang dikerjakan dan diberikannya kepada kita pasti yang terbaik. Kasihnya itu pol-polan buat kita, full buat kita. Jadi yang dia mau dari kita pun yang pol-polan dari kita. Berserah penuh, berharap penuh, full percayanya, yakin penuh kepadanya, berani menghampiri dia. Tentu nggak bisa pakai kekuatan kita. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh rohnya. Supaya kita dapat buktikan sendiri pada ujungnya dan menjadi teguh dalam iman kita dalam Yesus, bahwa kita dapat menjadi utuh penuh karena kita aman di dalam Tuhan Yesus. Kita aman di dalam Allah. Di dalam Yesus damai sejahtera kita tetap dan kekal. Amin. Yesus menderita buat kita tuh full sampai Yesus berikan nyawanya. Kasihnya buat kita full, mau nyembuhin kita pun pasti full sempurna. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Karena di dalam Yesus juga ada keutuhan, kesempurnaan, kepenuhan. Maka kita bisa punya keteguhan, keberanian, dan keyakinan penuh untuk mendapatkan pertolongannya. Karena Allah kita, Yesus Kristus, adalah imam besar agung yang turut merasakan dan mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia Allah yang menyertai kita, jadi dia pasti menolong tepat pada waktunya. Apa pendarahanmu saat ini dalam tanda kutip? Apa sakitmu, luka atau traumamu? Apakah masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah finansial, hutang, masalah di kantor? Apapun pendarahanmu, apapun masalahmu. Hampiri dia, imam besar agung kita, Yesus Kristus namanya, yang duduk di atas tahta kasih karunia, dengan keberanian penuh, dengan keyakinan penuh, dengan iman yang teguh, dan oleh karena kasih karunia-Nya, kita pasti beroleh rahmat dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kita lanjut di ayat 20 tadi dikatakan perempuan pendarahan itu setelah mendengar berita-berita Yesus mendekati Yesus, kemudian dari belakang menjamah jumbai jubah Yesus. Sedikit mengenai jumbai jubah kalau mau dibaca dalam Bilangan 15 ayat 37-41. Jumbai jubah itu adalah namanya sitsit gitu ya. Jadi pada keempat ujung talit atau jubah doa orang Israel ada yang namanya sitsit. Itu seperti tali ungu kebiruan berpilin. Melihat jumbai jubah itu tuh buat orang Israel itu mengingatkan akan seluruh perintah Tuhan. Mereka pakai gitu setiap hari yang saya tahu. Untuk setia melakukan perintah Tuhan, supaya mereka tuh ngeliat dan ingat dan selalu melakukan perintah Tuhan. Tidak lagi mengikuti hati dan mata sendiri dan menjadi kudus bagi Allah. Jumbai jubah juga mengingatkan mereka akan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir dan melambangkan pengharapan mereka akan Mesias. Ketika orang Yahudi berdoa, mereka biasanya memegang jumbai jubah ini dan meletakkannya di kepala mereka. Supaya ingat gitu maksudnya. Kan kalau mereka itu, kalau Bapak Ibu mungkin nonton film The Chosen atau apa gitu, kalau Bapak Ibu lihat di dalamnya kayak ada yang putih terus ada garis warna entah biru gitu atau apa, terus ada yang gantung di bawahnya, itu sit-sitnya itu yang gantung di bawahnya itu. Jadi
wanita pendarahan itu untuk maju mendekati Yesus mau memegang jubahnya itu karena dia punya doanya, dia punya seruannya, pengharapannya yang teguh untuk sembuh. Itu yang menggerakkan dia. Kenapa yang dipegang tuh jubahnya. Dan kalau mau bertemu Yesus, dia harus mengejar supaya tidak ketinggalan momen dan kehilangan Yesus. Dari belakang dia harus memberanikan diri menerobos keramaian untuk menjamahnya. Gitu loh. Bagaimana enggak saya katakan dia berani, karena bayangkan apa yang terjadi padanya kalau ketahuan nih sama yang lain bahwa dia pendarahan. Karena dalam aturan orang Yahudi kan orang yang menderita pendarahan itu dalam Imamat 15 ayat 25 mereka itu najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang terkena dia atau barangnya jadi najis juga sampai matahari terbenam. Jadi kalau ikut aturan Taurat dia nggak mungkin bisa ketemu Yesus, dan tentu dia tidak mau kehilangan momen satu-satunya yang jadi kesempatan dan harapan terakhir dia untuk sembuh. Ini juga menunjukkan perempuan pendarahan ini hanya mau memandang Yesus dengan pengharapan yang penuh ingin sembuh dan yakin Allah akan berbelas kasihan kepadanya. Bukan dia bermaksud untuk melanggar hukum Taurat, bukan. Tapi karena dia berpengharapan penuh, jadi imannya itu melampaui dari segala hukum gitu. Karena dia tahu, dia mengenal Allahnya, berbelas kasihan gitu. Karena perempuan ini tahu gitu ya, mengenali Yesus Allah yang penuh belas kasihan. Ini tuh persis seperti kisahnya Daud ketika dia melihat Allah lebih dari hukum Taurat dan memakan roti sajian dalam bait Allah karena lapar. Juga mengingatkan saya akan perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi bahwa karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi wanita pendarahan ini benar-benar yakin Yesus adalah Allah dan satu-satunya pengharapan dia untuk sembuh. Wanita pendarahan ini maju mendekati Yesus, maju dari belakang menjamah jubahnya, menunjukkan kepada kita juga bahwa untuk sembuh jangan malas, cuman tunggu Tuhan. Tapi kita kejar Yesus. Maksud saya malas di sini tuh ya wajar. Pasti kita secara manusia responsnya adalah sedih, kita nangis, itu bukan yang nggak boleh gitu. Tapi kalau mungkin ada tuntunan dari Roh Kudus, kita lakukan, kita taat, jangan cuman diam di tempat, meratapi. Karena yang saya pelajari perasaan kita tuh seringkali deceiving atau menipu gitu. Kadang-kadang perasaan kita tuh yang membuat kita tidak jadi egois gitu loh. Jadi kita sulit untuk mendengar suara Tuhan. Sebenarnya padahal Tuhan mau membantu kita, mau menolong kita. Dia ada buat kita, kita jadi nggak bisa lihat karena kalut gitu loh. Jadi di sini atau kita bisa juga baca firman Tuhan misalnya. Kita nggak pernah tahu. Kayak dulu pun saya suka dulu kalau Tuhan tuh kalau suka bilang sama saya baca firman. Saya pikir firman yang mana? Nggak dituntun, tapi baca aja. Tapi nanti somehow Roh Kudus bisa ngomong lewat firman dimanapun, kebuka di mana, entah lewat apapun deh. Asalkan kita mau terus mencari Dia, berseru kepada Dia, dan mau kejar Dia. Jadi saat mempersiapkan firman ini saya melihat juga konten IG gitu ya, nggak sengaja lewat di feed saya mengupas tentang kata menunggu ini. Dalam bahasa Ibrani itu menunggu ternyata kata kerja aktif bukan pasif. Makanya tadi saya bilang tanda kutip ya, jangan malas gitu, bukan berdiam diri. Jadi menunggu ini ada di dalam Mazmur 27 ayat 14, dalam bahasa Ibraninya tuh kafah, yang artinya menunggu dengan penuh harap, menunggu dengan ekspektasi, menunggu dengan kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Kemudian saya simpulkan dalam menantikan kesembuhan dari Tuhan diperlukan iman yang aktif, mengejar Tuhan dengan berharap penuh. Karena tidak mungkin punya keyakinan penuh tanpa berharap penuh. Dan tidak mungkin punya keberanian penuh tanpa keyakinan penuh. Saya ulangi, tidak mungkin punya keyakinan penuh tanpa berharap penuh. Tidak mungkin punya keberanian penuh tanpa keyakinan penuh. Singkatnya, kita perlu mengejar Tuhan dengan berharap penuh supaya bisa punya keyakinan penuh dan menghasilkan keberanian penuh dalam menghadapi apapun. Jadi sekalipun kelihatannya keadaan belum berubah, hati masih sakit, badan masih lemah, mujizat belum terjadi, tidak tahu harus berbuat apa lagi, tapi ketika kita menunggu dengan berharap penuh dalam Kristus, itu akan mengubahkan yang di dalam. Mengubahkan yang di dalam. Jadi sama-sama katakan, berharap penuh kepada Tuhan mengubah saya. Berharap penuh kepada Tuhan mengubah saya. Berharap penuh kepada Tuhan mengubah saya. Amin. Dengan berharap penuh kepada Tuhan membuat kita bisa bertahan, iman kita dipertajam, dan kita dipersiapkan untuk menerima terobosan yang belum dapat kita lihat, tapi sudah disediakan ya. Kalau Pastor Philip dulu bilang tuh, di alam roh itu sudah diselesaikan. Tinggal manifestasi di dalam di dalam kenyataan gitu.
Alkitab berkata orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali, dan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Amin. Dan lalu di ayat 21 juga, di sini yang menarik adalah karena katanya dalam hatinya. Jadi wanita ini berkata dalam hatinya. Hati di sini adalah roh manusia. Saya percaya apa yang roh kita katakan penting buat Tuhan. Iman dan roh memiliki kaitan erat di mana Roh Kudus menjadi sumber penggerak iman sejati untuk kita dapat mengalami karya Roh Kudus. Mujizat adalah karya Roh Allah yang bekerja lewat iman kita. Lalu di ayat kita lanjut di ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Dan kalau kita lihat juga di Markus 5 ayat 29 sampai 32, di situ dikatakan juga ketika sebelum Tuhan bilang bahwa maka sejak saat teguhkan hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi sebelum itu terjadi, waktu wanita itu memegang jubahnya Yesus, Yesus tahu ada tenaga yang keluar dari dirinya. Bahkan dia sempat nanya ke murid-muridnya, siapa itu gitu kan. Murid-muridnya nanya balik, ibaratnya kayak ya gimana kita tahu, ini kan penuh gitu ya, bahasa modernnya lah, ini bahasa saya ya, nggak ada di Alkitab. Terus tapi di situ Tuhan Yesus tahu, dia nanya bukan dia nggak tahu, dia tahu pasti, tapi dia bertanya di situ tuh pasti ada maksudnya dan akan kita bahas. Lalu dibilangnya juga di situ di sekelilingnya, ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Jadi Tuhan mencari. Kalau kita lewat ayat ini Yesus bertanya gitu. Bukan tidak tahu tadi seperti saya bilang, tapi Yesus mau tunjukkan bahwa iman perempuan itu matters buat Tuhan. Jadi iman kita penting buat Tuhan. Amin. Nggak harus sempurna seperti tadi di foto tadi itu yang saya lingkarin kan. Karena Kristus yang akan menyempurnakannya. Tapi hanya perlu kita percaya penuh dengan iman yang teguh, berserah penuh, berharap penuh, yakin penuh, berani dengan hati yang rindu mendekat kepada Yesus. Iman perempuan itu mungkin nggak bisa menarik, nggak menarik gitu ya, nggak menarik buat murid-murid Yesus ataupun buat mungkin orang-orang di sekitar sana. Tapi iman yang besar dan teguh itu menarik kuasa dan perhatian Allah, dan mujizat pun terjadi. Iman itu tidak menarik buat manusia lainnya karena mereka belum mengerti mungkin apa pentingnya beriman. Tapi saya mau katakan perjalanan imanmu tidak hanya menyelamatkanmu, tapi ketika Allah menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu, perjalanan imanmu itu juga bisa menarik mereka yang menyaksikannya, yang belum mengerti, yang belum mengenal Yesus, jadi masuk ke dalam keselamatan. Jadi kalaupun harus melewati segala sesuatu itu supaya imanmu teguh dan ujung-ujungnya supaya kamu bisa bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti mujizat kesembuhan perempuan yang sakit pendarahan ini, dia nggak hanya membangkitkan iman orang-orang yang menyaksikan saat itu, di zaman itu gitu. Tapi kisahnya tertulis di Alkitab dan kita bisa baca sampai hari ini dan kita bisa merujuk kepada firman-Nya gitu. Di situ nggak disebutkan namanya karena memang yang tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Selanjutnya di ayat 22 dikatakan juga di situ ya, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman seperti apa sih yang menyelamatkan kita gitu? Melalui ayat ini kita belajar bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang teguh dan iman yang tulus. Dikatakan di situ wanita itu tampil dengan takut, gemetar dan tersungkur. Mungkin di situ bisa kita pikirnya adalah dia takut nanti dimarahin Tuhan Yesus gitu ya. Tapi kalau saya menangkapnya ini lebih ke arah dia takut dan gemetar tersungkur kepada Tuhan karena dia tahu siapa itu Yesus gitu. Jadi dia betul-betul hanya seperti anak kecil yang berharap kepada bapaknya gitu. Iman yang gak putus asa, iman yang gak henti-hentinya percaya. Meski sudah berobat gitu kan, seperti tadi saya bilang, bisa buat dia nyerah, bisa buat dia nggak mau berjuang lagi, tapi dia tetap nekat menjamah jubah Yesus. Harta boleh habis, tenaga boleh habis, tapi imannya nggak pernah surut. Bahkan perempuan itu berani memandang kepada Yesus penuh harapan sampai akhirnya begitu manis. Yesus katakan panggil wanita ini dengan sebutan anakku. Saya percaya setelah perjuangan dan penantian panjang yang seperti itu, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 10 tahun, saya nggak tahu ya, tapi melewati semuanya dengan segala perjuangan itu. Dan kalau kita tetap pegang iman kita yang teguh itu,
kita akhirnya menerima kesembuhan, keselamatan, dan bisa dipanggil sebutan anak oleh Tuhan, itu pasti rasanya melegakan sekali. Saya percaya tidak ada yang lebih indah daripada sembuh, selamat, terlebih lagi yang terutama dipanggil, diangkat menjadi anak Allah. Amin. Saya percaya semua kita di sini mau mendengar Allah memanggil kita dengan sebutan anak. Firman-Nya berkata, engkau bukan lagi hamba, tapi anak. Karena kita anak, maka kita adalah ahli-ahli warisnya. Pasti kasih Bapa, damai sejahtera yang tidak terkatakan itu, segala kekayaan, kemuliaan yang mengalir dan membuat kita penuh dan utuh. Firman Allah dalam Matius 18 ayat 3-5 juga mengatakan, jika kamu tidak bertobat dan jadi seperti anak kecil, maka kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi seperti anak kecil itu bukan sifat kekanak-kanakannya yang dicontoh, tapi teladani kerendahan hatinya, kerendahan dirinya di hadapan Tuhan, merasa perlu Tuhan terus gitu. Terus juga ada ketulusan di situ, ada keteguhan iman ketika menghampiri Allah Bapa, iman yang penuh harap tanpa curiga, berserah penuh, berharap penuh, percaya penuh, keyakinan penuh, keberanian penuh. Saya teringat contoh yang pernah Pastor Gideon Simanjuntak berikan di salah satu khotbahnya. Dia katakan, cuman anak saya yang bisa bebas dan berani masuk ke ruang kerja saya, karena saya bapaknya. Kalau anak saya masuk karena dia sengaja mencari saya, dan saya tahu, itu pasti ada perlunya gitu. Jadi walaupun saya mau sibuk gimana pun, saya pasti akan sempatkan waktu untuk dia, dan pasti saya akan nggak akan mengabaikan keperluannya. Kalau Bapak di dunia aja seperti itu, apalagi Bapak kita di surga. Pasti terlebih senang kalau kita datang menghampirinya, mengejarnya dengan berserah penuh, berharap penuh, percaya penuh, keyakinan penuh, dan keberanian penuh. Itu. Jadi arti kehadiran Yesus bagi kita adalah satu, kehadiran Yesus selalu berarti ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Immanuel buat Ekwan, Immanuel buat saya, Immanuel buat saudara semua. Yang kedua, arti kehadiran Yesus tidak hanya tadi kan kehadiran Yesus adalah selalu berarti ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, selalu menyempurnakan. Kehadiran Yesus selalu menyempurnakan, artinya ada kesembuhan, ada mujizat, ada kehidupan, ada keselamatan, ada kemenangan. Yang ketiga, arti kehadiran Yesus selain ada penyertaan Tuhan yang sempurna, selalu menyempurnakan. Yang ketiga, kehadiran Yesus selalu membuka segala rahasia Allah. Kemuliaan Allah merahasiakan segala sesuatunya. Tapi dalam hadirat Allah, ia menyingkapkan segala rahasianya, hikmatnya, pikirannya, rahmatnya, yang bisa menopangmu dan meneguhkanmu di setiap langkahmu untuk menggenapi rencana-rencananya atasmu. Allah menghendaki kita mencari wajahnya, dan firman-Nya berkata setiap orang yang mencari akan mendapatkan. Maka rahasia Allah pasti akan disingkapkan bagi orang yang mencarinya. Firman-Nya berkata, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tadi sekarang poin keempat, tadi sudah ada 3, yaitu arti kehadiran Yesus ada penyertaan Tuhan yang sempurna, arti kehadiran Yesus selalu menyempurnakan, arti kehadiran Yesus selalu membuka segala rahasia Allah. Yang keempat, arti kehadiran Yesus adalah light of the world, terang dunia, yang menerangi hidup kita, ada di dalam hidup kita lewat kasih dan kebenarannya. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Seperti dalam pujian Here I am to worship, itu ya, dikatakan di awal verse-nya itu, light of the world, you step down into darkness. Tuhan Yesus yang telah turun ke dalam kegelapan, dan ia sudah selesaikan semuanya bagi kita. Harganya telah lunas dibayar. Salibnya membuka mata kita, sehingga kita dapat melihat kita ternyata adalah anak terang, dan kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita. Kalau hal yang menyakitkan perlu kita lalui, semuanya itu untuk kita bisa melihat keindahan yang membuat kita terkagum pada Yesus, karena hidup kita penuh dengan harapan di dalam Dia. Yesus mau kita mengerti bahwa kita tidak sendiri, tapi kita melalui luka itu bersama Dia, atau penyakit pendarahan apapun itu, sampai kita bisa mengatasi semuanya itu, menang atas semuanya itu. Kita kalau bersama dengan Tuhan, luka itu nggak lagi berkuasa atas kita, dan kita bisa bersaksi atas itu. Yesus adalah kepala dari tubuh, yaitu jemaat. Tubuh adalah kita ini, anggota tubuh ya, jemaat. Dan Tuhan adalah kepalanya, Yesus. Yesus adalah kepalanya, maaf. Kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya oleh darah salib Kristus. Kita dan Yesus adalah satu, kita jemaat,
dan Yesus kepalanya, dan Yesus adalah satu dengan Allah, maka tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kita. Yang ada hanya terang, rancangannya damai sejahtera, dan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Kalau proses pemulihannya perlu kita lalui bersama Yesus, itu supaya kita datang sujud menyembahnya, untuk mengaguminya, mengaku Dia Tuhan kita, mengerti semuanya untuk mengangkat kita, memanggil kita dengan sebutan anaknya, untuk memberi damai sejahtera yang kekal, untuk memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, untuk juga memberi kita pengharapan penuh untuk memuliakan kita bagi kemuliaannya. Sebagai penutup saya mau katakan kehadiran Yesuslah yang memberikan arti, dan dengan kekuatan iman serta keberanian dan keyakinan penuh menghampirinya kita beroleh kesembuhan. Perkataan asal kujama jumbai jubahnya aku sembuh bukanlah sekedar kalimat harapan biasa, tetapi sebuah deklarasi iman yang disertai keberanian dan keyakinan penuh pada kuasa Tuhan yang akan membawa mujizat, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan teguh. Ayatnya boleh ditutup, nggak apa-apa. Jadi Tuhan membuka hal yang tidak enak, atau ketika Tuhan menghampirimu di tengah kehancuranmu, itulah bentuk kasih-Nya yang begitu besar bagimu. Hidupmu, siapa dirimu ditentukan apa kata Tuhan, bukan orang lain, bukan kata orang lain, kata firman. Katakan pada dirimu, I am chosen, I am who Jesus says I am. Aku dipilih Tuhan, aku menjadi diriku yang sesuai dengan rancangannya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Yesus Kristus menyertai rohmu. Haleluya. Mari kita angkat sedikit pujian ini sebelum kita berdoa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan di kehadirat-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau ada di dalam hidupmu, entah sejak dalam kandungan sampai dewasa, pernah mengalami mungkin penolakan, mau digugurkan dan dikucilkan, atau mungkin mengalami bullying, perundungan, baik secara verbal maupun fisik, atau mungkin diejek, dicaci maki, diberi julukan yang negatif atau direndahkan, atau mungkin dieksploitasi, atau mungkin dirusak kepercayaanmu, dikhianati, atau mungkin mengalami penindasan dan dipaksa untuk melihat tindakan yang tidak manusiawi, ataupun menjadi korbannya karena penyalahgunaan kekuasaan, atau mungkin tekanan, mengalami tekanan dan kekerasan fisik, verbal maupun psikologis yang intens dan berulang dalam jangka waktu yang panjang, bahkan mungkin sangat panjang. Dan semuanya itu
Mungkin engkau sadari itu semua disebabkan oleh orang tuamu, atau mungkin saudaramu, temanmu, atasanmu, atau siapapun yang berharga di dalam hidupmu, yang ternyata memberikan dampak kepada pribadimu yang hari ini, yang mungkin merasa tidak pernah membuatmu jadi merasa tidak pernah didengar, selalu mau harus didengar opininya, meski maksudnya baik sih, tapi menjadi salah karena sulit mendengar orang lain. Selalu mungkin membuatmu jadi selalu merasa kurang, hidup penuh ketuntutan pada diri sendiri yang dengan berlebihan, atau mungkin membuatmu menjadi selalu menyalahkan diri sendiri, membuat dirimu mudah marah yang merusak, membuat dirimu mungkin mudah takut dan ragu, mungkin jadi merasa tertekan, tidak aman, dan merasa dirimu gak berharga, atau mungkin membuat dirimu jadi sulit percaya, sulit membuat keputusan, takut buat melangkah, dan rusak kepercayaan dirinya, rusak gambar dirinya. Saudara, kalau malam hari ini ada di antara kamu yang berkata, mungkin, Tuhan Yesus, aku mau mengampuni mereka, mau mengampuni ayahku, ibuku, kakakku, atau siapapun. Aku mau mengasihi mereka, Tuhan. Dan mau berkata meski aku gak tahu bagaimana caranya mengampuni, tapi aku yakin Tuhan Yesus tahu caranya. Dan Engkau berkuasa membawa aku pada kemenangan. Taruh tanganmu di dada. Atau mungkin ada di antara kamu yang berkata, Tuhan terima kasih untuk setiap kasih yang Kau nyatakan dalam hidupku. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku berperang, yang selama ini menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Tapi hari ini aku sadari aku perlu Tuhan Yesus lebih lagi dalam hidupku, untuk membersihkanku, untuk menyembuhkanku, dan dengan sangat rindu berkata, sempurnakan aku Tuhan, sehingga aku bisa lebih lagi menyenangkanmu, semakin segambar dan serupa denganmu. Taruh tanganmu di dada. Atau yang terakhir, ada di antaramu yang berkata, Tuhan Yesus, aku gak tahu apa yang ada di diriku, aku belum mengerti. Tapi setelah mendengar khotbah malam hari ini, aku sadar, kok sulit Tuhan, setiap kali aku mau melakukan yang benar sesuai firman-Mu, tapi yang buruk, yang aku benci, yang selalu aku lakukan. Tolong aku Tuhan, tolong aku. Aku gak ngerti, tapi aku tahu Tuhan Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau terlebih tahu segala gerak hidupku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Taruh tanganmu di dada. Izinkan hamba-Mu berdoa bagi mereka yang menaruh tangannya di dada. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu malam hari ini yang menaruh tangannya di dada, yang begitu rindu menghampiri-Mu, mengejar-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengharapan yang penuh, dengan keyakinan yang penuh, dengan keberanian penuh hanya mau memandang kepada Yesus saja dan menghampiri tata kasih karunia-Mu. Sebab mereka tahu hanya di dalam Yesus Kristuslah satu-satunya pengharapan mereka untuk sembuh, untuk menang, untuk menjadi utuh dan disempurnakan, untuk beroleh selamat, untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Hanya kekuasaan dan kemurahan Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Hampiri mereka satu persatu Bapa, jamah hati mereka, penuhi hati mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka menerima kekuatan untuk bangkit dan percaya penuh bahwa di dalam Tuhan mereka aman, mereka beroleh damai sejahtera, mereka beroleh kepastian, mereka percaya masa depan mereka ada dalam rencana-Mu yang indah, dan mereka dapat merasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Segala ikatan dan belenggu dosa, masa lalu, trauma dan luka mendalam, sakit penyakit, hutang atau apapun, pendarahan penyakit dalam aspek-aspek kehidupan mereka, Engkau yang tahu, hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus sudah tertumpah menebus setiap kami yang hadir malam hari ini, secara live maupun yang nanti mengikuti rekaman online-nya di YouTube, dimanapun dan kapanpun. Darah Yesus yang membebaskan segala belenggu dan ikatan yang bukan daripada Tuhan, lepas demi nama Tuhan Yesus. Setan, sakit, penyakit, dosa, masa lalu, trauma dan luka mendalam maupun apapun bentuk pendarahannya, Engkau tidak punya kuasa atas hidup orang percaya, dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka daripada kasih Allah. Sebab hamba-Mu yakin kami selamanya milik Allah, dan tidak ada satupun dari kami
yang dapat dipisahkan dari kasih Allah dan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan dalam semuanya itu kami menjadi lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus Kristus yang mengasihi kami. Mengalir kasih Kristus. Ingatlah, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Hidupmu, siapa dirimu, ditentukan apa kata Tuhan, bukan orang lain. Bukan ditentukan masa lalumu, tapi apa kata Tuhan. Berlaku firman Allah Israel, rancangan-rancangan yang ada padamu adalah rancangan damai sejahtera, dan masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu kepada umatmu. Gembalakan kami, gembalakan hambamu yang memberitakan Injil, jangan sampai aku sendiri ditolak. Dan gembalakan umatmu biar diarahkan pada pertumbuhan iman yang teguh, berserah penuh, berpengharapan penuh, yakin penuh, berani penuh, dan mereka disempurnakan di dalammu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan, lanjutkan kepada Kak Gabriel mungkin ya, Pastor Philip ya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Sarah buat sharing firman-Nya. Sangat luar biasa, dan saya percaya kita semua pada malam hari ini diberkati, dan saya percaya firman ini akan terus hidup dalam kehidupan kita dan mengubah kehidupan kita. Saya berdoa kiranya kita semua yang mendengar pada malam hari ini boleh semuanya diberkati, dibangkitkan imannya, dan kita mengerti betul arti kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita boleh dicerahkan malam hari ini, dan untuk itu mari kita terus berdoa buat setiap pelayan di Ekon ini, sehingga terus diberi hikmat sama Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya yang luar biasa untuk mengubah setiap kita di sini. Dan saya berdoa kiranya ada banyak juga di antara teman-teman atau Bapak Ibu Saudara yang juga akan kedepannya bergabung juga untuk melayani bersama-sama di sini. Jadi tentu di sini tidak hanya saya, Ibu Sarah, atau Gabriel, atau teman-teman yang lain yang nanti akan melayani seperti Pak Aryo dan sebagainya, tapi kita juga mau, kita akan sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Baik, puji Tuhan, dan kita juga ada YouTube-nya seperti itu. Jadi saya percaya mungkin kita hadir di sini mungkin bisa dihitung dengan jari, tapi ketika di-upload ke YouTube, saya percaya itu sudah bisa ditonton oleh banyak orang, dan saya percaya banyak jiwa akan mendengarkan firman Tuhan, mereka diubahkan, dan mereka diselamatkan demi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Saudara, kita sudah selesai. Kita akan doa syafaat oleh Bro Gabriel. Bro Gabriel ada? Gabriel ada? Namanya ada sih, Pastor. Oke. Baik. Oke. Kita berdoa ya. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu, Sarah, yang telah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kami sangat diberkati, kami percaya karena Roh-Mu lah yang kudus, yang berbicara melalui hamba-Mu untuk setiap kami yang mendengarkan pada malam hari ini ikut Zoom, dan juga nanti yang akan ikut melalui YouTube yang nonton kemudian. Kami percaya berkat kasih karunia firman-Mu tetap hidup bagi setiap mereka yang mendengarkannya. Berdoa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapan kuasa kasih karunia, penyertaan perlindungan-Mu nyata sempurna dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan Tuhan berkati dengan hikmat pengetahuan yang lebih dan lebih dan lebih lagi, dan biarlah Engkau senantiasa pakai hamba-Mu untuk menjadi berita firman-Mu dengan diperlengkapi dengan urapan kuasa dan kebenaran-Mu. Berdoa, berkati hamba-Mu, rumah tangga hamba-Mu diberkati, biarlah mereka sentiasa diurapi Tuhan sebagai suami dan istri, sehingga apapun yang mereka gumuli, apapun mereka saat ini doakan, hamba percaya Tuhanlah yang akan mengubahnya menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Dan berdoa, biar mereka sentiasa sebagai suami istri bergandengan tangan dalam melayani Tuhan, dan hidup mereka diserahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja.
Terima kasih Tuhan. Berdoa, biarlah ke depannya kita sentiasa tetap setia untuk melayani-Mu, baik di Ekuan maupun di mana-mana tempat Tuhan, untuk persiapkan mereka atau dimanapun Tuhan anugerahkan partner mereka untuk melayani-Mu Tuhan. Percaya kuasa-Mu akan selalu nyata menyertai setiap pelayanan hamba-hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, Bapa di surga. Kami mohon biarlah roh yang takut akan Engkau ya Tuhan ada pada setiap mimpin, baik dari pusat kota sampai kepada pelosok, pemimpin-pemimpin di daerah sekalipun. Biarlah roh yang sama ada pada mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan roh yang takut akan Engkau. Segala kutuk dosa, segala kutuk darah, perjanjian apapun yang mengikat bangsa kami bersatu hati menghancurkan segala ikatan kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah urapan dan kuasa-Mu saja yang berkuasa memberikan kemenangan, sehingga bangsa kami dilepaskan, dibebaskan, dan dimerdekakan demi kemuliaan nama Tuhan. Bangsa kami melihat terang, dan bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya juga biarlah urapan dan kuasa-Mu mengalir bagi setiap masyarakat Indonesia secara khusus Tuhan, baik dari pusat kota maupun sampai kepada pelosok desa-desa, bahkan yang belum tersentuh dengan hal teknologi atau apapun, bahkan mereka yang di hutan apapun. Bapa di surga, hamba berdoa, kasih-Mu tetap sama bagi setiap kami. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah kekuatan daripada-Mu dianugerahkan kepada setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami doakan, biarlah Tuhan berkati agar kami tetap kuat menghadapi hari-hari ke depannya, karena kami tahu hari ke depannya tidak akan menjadi lebih baik. Karena itu Tuhan, biarlah kami dikuatkan iman kami, bahkan apapun yang akan terjadi ke depannya, kami tahu kami akan aman di dalam naungan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu mujizat bagi kami tahu mujizat-Mu, penyertaan penuhan-Mu bagi setiap kami. Nah, berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja-Mu juga, Engkau Allah yang memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah gereja-gereja-Mu senantiasa bergandengan tangan untuk memberitakan firman kebenaran-Mu, sehingga banyak jiwa dicerahkan, banyak jiwa dicelikan, banyak jiwa dimenangkan demi hormat Tuhan bagi nama-Mu. Nah, berdoa setiap gereja yang dianiaya, yang dibakar, mereka memperoleh kekuatan dari Tuhan. Nah, percaya semua yang terjadi semua dalam kontrol-Mu, dan hamba percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan di setiap tempat titik dimanapun hal-hal itu terjadi. Kami percaya Injil akan terus meningkat dan memenuhi seluruh dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali pada aktivitas kami, ada yang tidur atau apapun, Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Kiranya Engkau Allah yang menolong kami, berkati kami. Dan sebelum kami bisa, biarlah kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, berkat kasih karunia, berkat kemuliaan dari Allah Bapa, serta keselamatan dalam Kristus Yesus, Putra Tunggal Allah, Juru Selamat kita, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan senantiasa menyertai, memimpin, membimbing, mengembalakan hidupmu, hidupku, hidup kita semua, mulai dari saat malam hari ini, sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sudah selesai, kita foto dulu ya. Puji Tuhan. Oke, boleh dinyalain kameranya Ya. supaya kita mau ambil foto. Ada lagi? Kak Ima, Bu Ira, Kak Ika, Kak Gap. Ini sekolah virtual Ibu Mercy ya, Pastor ya. Ibu Dia sama Zoom user. Yang sekolah virtual Ruth, anaknya Ibu Oh, Mercy. Ibu Ruth. Oke, iya Ibu Ruth. Udah?
Cuman ini aja, kita aja ya. Oke deh. Baik, satu. Senyum, satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus memberkati. Terima Puji kasih. Tuhan. Terima kasih Kristina Ibu kuat. Kristina, Tuhan berkati, sehat selalu, Tuhan berkati di Amerika ya. Pak Richard, terima kasih selalu Tuh bergabung. dari fak-fak itu, Pastor. Oh, siap. Weh, Papua tuh. Mantap. Terima kasih ya. Terima Adekku. kasih Kakak Si Sarah, brother Pastor sudah Felix, Abang Aryo, terima bergabung. kasih. Thank Ibu you. Dia, terima Oke. kasih Ibu Dia, Tuhan berkati, tetap semangat ya. Ibu Ika juga tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan berkati Ibu Ika, Terima kasih Ibu Pastor Irawati. Philips. Oh iya, Ibu Mercy. Ya, Terus, terima kasih terima Ibu Sarah kasih, Tuhan firman-Nya berkati ya. memberkati. Puji Sama-sama. Tuhan. Ibu Maria, Tuhan berkati. Ibu Irawati, Tuhan berkati. Gabriel, thank you bro. Zoom user, thank you. Puji Tuhan. Oke. Baik, sebenarnya ada video sebenarnya cuman mungkin Gabriel belum selesai edit.